Algoritma pemrograman, mata pelajaran informatika, kelas 10 fase E. Sebelum kita membahas tentang materi algoritma pemrograman, kita harus pahami apa itu logika sebelumnya. Logika adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan pikiran manusia. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Pengertian logika menurut beberapa ahli. Pengertian yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, ia mengungkapkan logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri, dan hukum yang mengendalikan pikiran. Yang kedua, William Alston. Menurut William Alston, menjabarkan logika adalah pengkajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat, upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilah penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Yang ketiga, Soe Kadijo. Menurut Soe Kadijo, ia berpendapat bahwa logika adalah suatu teknik atau cara yang memang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketepatan manusia dalam menalar. Yang keempat, Louis O. Katzoff. Menurut Katzoff, ia memahami bahwa logika adalah ilmu pengetahuan terkait penyimpulan yang sejajar atau lurus. Logika menjabarkan mengenai aturan-aturan dan cara guna mencapai suatu kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat yang bernama premis atau asumsi. Fungsi logika. Pada dasarnya, fungsi logika tidak hanya melahirkan ilmu baru, tetapi juga dapat berfungsi untuk menghasilkan kebenaran atau kesalahan. Jika argumennya benar, maka akan menghasilkan kebenaran. Sebaliknya, jika argumen salah, maka logikanya pun juga akan salah. Jadi, fungsi logika digunakan untuk memecah permasalahan yang berkaitan dengan penilaian terhadap pernyataan salah atau benar. Pada saat ini, kita akan membahas materi inti kita pada saat ini, yaitu algoritma pemrograman. Yang pertama, pengertian algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah berpikir atau prosedur yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan masalah secara berurutan dan sistematis. Algoritma juga digunakan dalam pembuatan aplikasi seperti software atau program untuk menyelesaikan permasalahan. Algoritma berasal dari proses berpikir komputasional seseorang untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Yang kedua, komponen algoritma. Di dalam komponen algoritma terdapat 3 komponen utama dan komponen-komponen tersebut harus ada di dalam suatu algoritma. Bagian A, komponen masukan atau input. Bagian B, komponen proses. Bagian C, komponen keluaran atau output. Bagian A, komponen masukan. Komponen ini merupakan komponen yang didapatkan dari masukan atau input oleh user atau pengguna. Bagian B, komponen proses. Komponen proses merupakan bagian utama dalam merancang algoritma. Di dalamnya terdapat logika masalah, logika algoritma, rumusan, dan metode.
Bagian C, komponen keluaran. Komponen keluaran merupakan hasil akhir dari perancangan algoritma dan pemrograman. Ketiga, komponen algoritma diperlukan untuk menyusun algoritma yang runtun dan sistematis, karena hal tersebut bertujuan agar programmer mudah untuk mengubahnya dengan coding atau bahasa pemrograman. Yang ketiga, bentuk algoritma. Untuk memudahkan programmer mengubah algoritma ke dalam notasi bahasa pemrograman, notasi algoritma dipresentasikan dengan bahasa natural, pseudokode, dan flowchart. Bagian A, bahasa natural. Bagian B, diagram alir. Bagian C, pseudokode. Bagian A, bahasa natural. Bahasa natural merupakan salah satu cara penulisan algoritma yang paling sederhana. Algoritma ini ditulis dengan bahasa sehari-hari. Perhatikan contoh. Algoritma menghitung luas persegi panjang menurut bahasa natural yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian B, diagram alir. Diagram alir atau flowchart merupakan bagan yang biasa digunakan untuk menuliskan algoritma pemrograman. Flowchart merupakan alur pemikiran yang digambarkan dalam bentuk simbol. Algoritma ini ditulis menggunakan simbol-simbol tertentu dengan memperhatikan urutan dan hubungan antar proses. Berikut ini adalah tabel aturan simbol pada flowchart. Flowchart digunakan untuk menggambarkan aliran langkah dari algoritma. Flowchart di samping menggambarkan alur perhitungan luas persegi panjang. Bagian C, pseudokode. Pseudokode merupakan penulisan algoritma yang lebih dekat dengan bahasa pemrograman. Algoritma ini terdiri atas 3 bagian, yaitu judul atau header, deklarasi, dan deskripsi. Berikut ini merupakan contoh penulisan algoritma pseudokode untuk menghitung luas persegi panjang jika diketahui panjang dan lebar. Pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang algoritma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai algoritma pemrograman. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima